Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Hai Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Anwar Ramadan. Saya merupakan guru fisika di SMA Sin Carolus Kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi dalam penerapan model Project Based Learning dengan tema aksi nyata pembuatan sabun cair alami, ekoenzim, pada materi perubahan lingkungan. Selamat menyaksikan. SMA Sin Carolus merupakan salah satu SMA swasta yang berada di Kota Bengkulu yang telah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun ajaran 2023-2024 hingga sekarang. SMA Sin Carolus memiliki visi misi sekolah yang memberikan arah dalam pendampingan peserta didik menuju pribadi yang utuh dan berbela rasa melalui nilai-nilai karakter khas Tarakanita yaitu CC5+, serta mencerminkan merdeka belajar untuk terwujudnya peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran di era Merdeka Belajar di sekolah saya pada umumnya masih menggunakan model pembelajaran konvensional dengan metode ceramah yang kurang menarik perhatian peserta didik, serta kurang optimal dalam penggunaan IT sebagai media pembelajaran. Guru kurang menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan berinovasi sehingga peserta didik menjadi kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran sehingga tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru dan hal tersebut berdampak pada keterlibatan yang sangat minim sekali. Sehingga hal ini juga berdampak pada hasil belajar yang kurang dari kompetensi. Setelah dilakukan identifikasi masalah melalui refleksi diri, wawancara dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, maka ada beberapa tantangan yang terjadi, yaitu rendahnya motivasi belajar peserta didik, pembelajarannya monoton, serta tidak memperhatikan karakteristik peserta didik, kurangnya penerapan media pembelajaran IT yang optimal, dan juga kurang optimalnya proses evaluasi serta refleksi dalam pemberian umpan balik kepada peserta didik. Langkah-langkah solusi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu dengan melakukan studi literatur tentang model pembelajaran inovatif serta melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru dalam memilih model dan media yang inovatif, merancang pembelajaran yang bermakna, holistik, serta menyenangkan bagi peserta didik, sehingga mengakomodir kebutuhan belajar dan melaksanakan pembelajaran yang sudah dirancang dengan pengelolaan waktu yang tepat. Hasil solusi dari tantangan tersebut yaitu integrasi pembelajaran berdiferensiasi dengan model Project Based Learning. Dengan model pembelajaran ini diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta inovatif peserta didik. Karena model ini menawarkan pendekatan holistik di mana peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktik yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, meningkatkan motivasi dan keterlibatan, berfokus pada pemecahan masalah, dan memberikan ruang kolaborasi serta komunikasi untuk individu bahkan kelompok. Penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan model pembelajaran PJBL pada tahap pertama adalah menyiapkan pertanyaan mendasar atau penugasan proyek. Pada tahapan ini, guru memberikan permasalahan dalam seputar limbah organik, pencemaran air akibat sabun serta deterjen kimia, dan pembuatan sabun alami ekoenzim untuk dianalisis oleh peserta didik. Memang di Google Scholar itu banyak, ya. Namun kita harus memilah-milih mana yang. Tahapan kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Peserta didik mengintegrasikan diferensiasi konten yang tersedia seperti buku, jurnal, dan video yang relevan untuk melakukan perancangan proyek pada masing-masing kelompok, memilih dan mengetahui prosedur proyek dan berdiskusi mengenai pembagian tugas seperti persiapan alat dan bahan dengan dibantu pendampingan guru. Ekoenzim, baru ekoenzim. Tahapan ketiga adalah penyusunan jadwal pembuatan proyek. Peserta didik secara berkelompok membuat kesepakatan jadwal perencanaan pembuatan proyek, pengumpulan alat dan bahan, dan pelaksanaan dengan langkah-langkah kerja yang tepat dalam pembuatan sabun cair alami ekoenzim. Tidak wadah untuk ekoenzim. Apa? Tepeknya? Yang mana? Woi, baunya. 500 ml ya, Pak?
Tahapan keempat adalah monitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Kegiatan dilakukan peserta didik membuat produk sabun cair alami ekoenzim dengan prosedur yang tepat serta komposisi yang terukur untuk mendapatkan hasil yang maksimal di laboratorium fisika. Alat dan bahan dibutuhkan untuk pembuatan sabun cair alami ekoenzim adalah neraca digital, pengaduk, gelas ukur, panci, kompor, ekoenzim, mes, garam, foam booster, air AC, pewarna, dan pewangi. Karena peserta didik dalam tahap ini akan membuat sabun cuci piring dan sabun cuci pakaian. Menguji hasil adalah tahapan kelima pada pembelajaran PJBL. Pada tahapan ini, peserta didik secara berkelompok dan guru bersama-sama membahas hasil dari pelaksanaan pembuatan proyek sabun cair alami ekoenzim. Dan peserta didik mempresentasikan hasil serta saling menanggapi hasil kerja antar kelompok. Pada tahapan ini, diferensiasi produk yang dilakukan adalah peserta didik menyajikan produk hasil kerja sesuai minatnya, yaitu dengan presentasi menggunakan PPT dan Canva, menampilkan musik kontemporer, dan poster yang dipaparkan di depan kelas. Tahapan terakhir pada pembelajaran PJBL adalah evaluasi pengalaman belajar. Pada tahap ini, peserta didik memaparkan pengalamannya dalam pembuatan sabun cair alami ekoenzim. Selain itu, peserta didik bersama guru membuat kesimpulan dari proyek. Kegiatan dilanjutkan dengan proses evaluasi dan refleksi. Pada kegiatan evaluasi, peserta didik diberikan soal sebagai tolak ukur pemahaman peserta didik terkait pembelajaran menggunakan kuisis. Dan refleksi dilakukan dengan cara peserta didik diberikan pertanyaan untuk memberikan penilaian terhadap proses pembelajaran dan perasaan peserta didik saat setelah menyelesaikan pembelajaran. Pemberian penghargaan kepada kelompok yang paling aktif dan tinggi keterlibatan juga dilakukan untuk membangkitkan motivasi peserta didik dalam kelompok, serta pemberian umpan balik positif dan penguatan dari guru menghasilkan suasana belajar yang menyenangkan, kolaboratif, dan bermakna. Dengan sesuatu hal yang baru, karena kami dapat membuat sabun dari bahan-bahan yang organik yang biasanya terbuat bahan kimia menjadi bahan yang organik. Kedua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan dan motivasi? Menurut saya sangat dipahami karena dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Nur sangat mudah untuk dikelola dan untuk diterima di saya. Kemudian yang terakhir, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Menurut saya sangat menyenangkan dan juga saya merasa sangat senang dengan sesuatu hal yang baru dan juga kegiatan pembelajaran yang sangat seru. Terima kasih ya, teman-teman ya. Salam Tarkanita sebagai penutup. Salam Tarkanita. Satu lagi, satu semangat, Tarkanita. Guru melakukan kegiatan berbagi praktik baik dengan komunitas belajar, serta mendampingi peserta didik melakukan kampanye tentang aksi nyata sabun cair alami ekoenzim di Instagram. Setelah mengamati model pembelajaran PJBL yang diterapkan oleh Pak Anwar selaku guru fisika, saya melihat ada perubahan signifikan pada siswa. Ya. Murid-murid lebih aktif, lebih kreatif, lebih kritis ketika mereka mengerjakan proyek mereka. Setelah melihat pelaksanaan PJBL yang dilakukan oleh Pak Anwar, saya tertarik untuk menerapkan model pembelajaran PJBL ini di dalam kelas saya. Saya merasa sangat senang dengan pelajaran PJBL ini karena kami mampu melakukan praktek langsung dan juga kami mampu menyampaikan hasil dari diskusi kami sesuai dengan minat kami. Terima kasih. Selama mengikuti proyek pembuatan sabun cair, anak saya terlihat sangat antusias dan bersemangat. Dia selalu bercerita tentang apa yang sedang dikerjakannya dan sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan menarik. Sabun cair ekoenzim